Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Des. Untuk sekian lamanya, sekian purnama kita kembali lagi, Mama Haji. Dan perkenalkan pertama saya Lasawara dan co-host saya. Dan saya Mama Haji. Hari ini hari spesial. Podcast Des kembali lagi di dunia maya, dunia kita semua, dengan bintang tamu yang sangat luar biasa kembali. Ada senior kita, ada legenda Bugis dunia. Kita sambut Om Sahid Liu. Lebih keras lagi. Sekali lagi. Oke, selamat datang di Algaman Production. Selamat datang di Podcast Des, Om. Oke. Bagaimana tanggapannya tentang kami ini? Ya kalau saya alhamdulillah sangat menyambut baik. Bukan menjijikan, bukan? Justru inilah dunia anak muda sekarang. Siap. Yang selalu dikawal oleh kamera. Setiap pergerakan selalu berhadapan dengan kamera. Dipusingkan oleh karya. Iya, dulu kita tidak begitu. Hanya berhadapan dengan mimpi-mimpi. Iya. Bukan berhadapan dengan hutang-hutang. Iya. Saya begitu sekali. Oke Om, hari ini kita akan membahas beberapa topik, beberapa pembahasan yang penting tentang Om Sahid Liu. Mulai dari karir, apa segala macam ya. Tapi pertama-tama saya sampaikan dulu tim support atau yang mensupport kita pada hari ini ada bukan ya. Sorry, nanti ya. Ada Cikling, Ada Mika Foto, gitu fotografi, dan beberapa teman-teman yang lain support hari ini. Terima kasih atas supportnya. Semoga di podcast Des berikutnya bisa kembali mensupport kita dan melancarkan apa yang kita rencanakan dan mendatangkan bintang-bintang tamu nasional apalagi luar negeri sekalian ya. Oke, sekali. Om, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesini dari Pinrang atau dari Pare? Saya prepare dari Pinrang dari acara tadi. Oh siap, acara nikahan ya? Acara nikahan. Bukan Om yang nikah ya? Bukan. Siap. Berapa perjalanan dari Pinrang sini? Berapa jam? 1 jam lebih. Jalanan naik apa? Pesawat? Pesawat Vespa. Vespa. Legend ternyata. Ternyata kuda besi di depan itu milik Om Sahid Liu. Iya dong. Itu lengkap, ada lampunya? Ada. Ada? Ada. Oh masih ada ya? Ada tapi tidak menyala. Iya betul sih, pertanyaannya salah. Nanti kan pertanyaan saya bilang menyala lampunya. Ya. Oh siap. Ada tapi tidak menyala. Ya, tapi sebenarnya nanti dikatakan lampu itu kalau sudah menyala. Iya. Kalau mati itu apa namanya? Gelap. Tapi jangan salah tentang kegelapan. Saya tuh kadang begini. Begitu ada pemadaman bergiliran, semua teriak-teriak di sosmed. Betul. Ya. Padahal Mati si lampu yang mati. iya. Padahal kalau manusia itu sadar, dia dari mana? Dari kegelapan. Kegelapan. Betul. Karena kalau gelap tidak hidup. Jadi ini sempat tadi saya pelajari dipikirkan itu tentang gelap waktu saya naik motor. Oh ternyata memang kita ini tidak boleh lepas dari yang namanya gelap. Kenapa? Kita waktu dibuat sama orang tua harus gelap di tempat gelap. Sampai akhirnya kita juga senang di tempat gelap. Makanya jadi gelap. Dan kalau manusia mati kembali ke alam gelap. Oh, masya Allah, betul. Adi itu filosofi Filosofi sekali ya. sekali. Jadi, ya isya kita ya. Ya, betul. Betul. Intinya kita ini kalau ini motor, Ya. whistle kiri gelap. Taruhlah ini motor antik. Ya. Motor antik. Geser kiri.
mati. Mati. Geser kanan. Menyala. Tapi saya pernah dapat cerita teman saya yang MC waktu saya di Kalimantan. Mhm. Tapi dia MC dari Malaysia. Dia bercerita begini. Ada satu kumpulan anak kambing. Satu-satunya anak kambing itu warnanya hitam. Ya. Saudara-saudaranya putih semua bulunya. Bertanyalah si anak kambing. Mak, kenapa cuma saya yang warna hitam? Dia bilang, syukurlah kau yang paling hitam. Karena kalau kau putih nanti cepat kotor. Jadi kita ini semua apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu adalah bahan pelajaran. Betul. Jadi kan pelajaran itu ya. Betul. Ada hikmah di balik sebuah itu. Ya, jangan Makanya, pernah pesimis dengan kegelapan. Karena di alam kubur kau selamat dari pukulan malaikat. Kosong. Pas masuk, mana nih orangnya? Begitu. Teriak dia, Om di sini Om. Siap. Cerita yang sangat inspiratif. Ya, Jadi, kegelapan. jadi intinya kehidupan itu kita butuh gelap. Ya. Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis. Masa lu letek? Jangan pesimis tentang gelap. Kalau sama bangsa itu satu pun bisa sampai 1 jam. Bos. Iya. Jadi Siap, kita siap, podcast hari ini tuh 45 jam. Pokoknya saya menyerahkan diri saya malam ini ku kuasai saya. Yang Mas. penting tidak hamil kapan. Hai, kenapa gak semil lagi nanti tahu? Aja saya bisa ngomong. Jadi beli batang. Kaki pompam. Semua kena macak di popan. Siap. Luar biasa. Jadi Om Syahid Liu ini mulai karir memang sebagai komedi atau penyanyi atau apa dari Apa umur pernah main berapa? film? Ini versi sedihnya atau versi lucunya? Versi lucu dulu lah. Versi sedih dulu lah. Versi sedih. Ya, itu apa mesinnya? Ada nih. Apa mesinnya? Tapi jaganya. Pada itu kau minta kak belum mati dia memang dapat di Siap. Versi sedihnya. Jadi kalau sedihnya itu ketika saya awal coba-coba masuk di panggung lawakan acara pengantin. Dari umur berapa? Saya Pas jadi. Bunda. Kan ceritanya begini, saya belum dikenal sebagai pelawak ya. Tapi di seputaran tetangga kenal itu saya orangnya lucu. Oh siap. Humoris. Ya. Humoris. Jadi dua guru saya ini Dores dengan Aci sudah kenal. Jadi saya ini merasa terpancing. Saya ini juga orang lucu toh, tapi belum dikenal orang. Saya lucu-lucu di tetangga. Di tongkrongan. Iya, sekali waktu ada tetangga pengantin diundanglah mereka berdua melawak. Karena saya fans sama mereka, akhirnya Ikut. waktu itu saya coba-coba saya pakai pakaian ala-ala pelawak lah tuh. Iya. Saya coba-coba tiba-tiba saya naik bergabung dengan mereka. Begitu saya naik, mereka turun. Dan saya bilang, "Toka makilong." Ya. Enggak apa-apa campur-campur ini ya. Enggak apa-apa. Dikasih teh bahasa Indonesia. Iya situ sih ada. Ya, langsung dimaki lo. Nah, ternyata pada waktu itu lagi heboh-hebohnya orang menunggu mereka berdua si Aci dan Doris ini. Tiba-tiba lawakan mereka berhenti karena ada saya. Nanti saya tahu kalau ada sesuatu gara-gara saya itu besoknya. Tiba-tiba omnya yang pengantin datang ke saya. Gara-gara kau kemarin acara kita ini hancur. Orang mau ketawa, kau datang mengganggu. Sedihnya. Sedih. Nah itu sedihnya. Banyak sih sebenarnya.
kalau masalah ya Oh, berarti kejadian itu awal mula pemilu Kimalawa Riki cerita aku. ya Ternyata menghancurkan lawakan orang senior ini. senior. Oh. Nah, jadi Terus kelanjutan dari itu? dan ternyata Tuhan memperhatikan saya. Terjadilah keterbalikan. Ketika perlahan-lahan saya mulai Meniti dari panggung ke panggung, ya, ternyata dia sudah mulai dengar bahwa oh ternyata saya sudah mulai dikenal, dan ternyata di situ apa namanya berapa tahun berikutnya dia tidak membuat acara kalau saya tidak ada. Bisa terbalik ini. Iya, terbalik. Dan almarhum Haji Musakir sendiri pernah bilang sama saya, produser Restu Musik. Dia bilang, dulu ketika kau masuk bergabung di Restu Musik, pelawak yang paling saya tidak suka itu adalah kau. Karena bayangkan ada dulu namanya itu Herman, pelawak senior yang sudah meninggal. Ya. Itu dulu andalan dulu. Jadi bagaimana saya berjuang itu untuk membangun karakter saya di tengah orang-orang yang sudah tenar. Perjuangan, iya. Bagaimana melawan ketenaran Harus orang, ini, iya. harus balik lah. Harus balik. Karena dulu ketika saya ada di tengah-tengah antara Aci dengan Dores, orang kenal Aci, orang kenal Dores, saya cuma kayak bilang figuran lah. Iya. Ya, jadi tiba-tiba saya berpikir kalau saya cenderung ke Aci atau ke Dores, orang bilang istilahnya sekarang copy paste tuh. Maka saya di situ dulu mulai berusaha apa sih yang saya bisa angkat untuk orang lebih mengenal ke saya. Betul. Makanya untuk anak-anak muda juga untuk sekarang yang lagi meniti karir, lagi mencari jati diri di apa namanya? Mungkin di karirnya. Iya. Bisa ini salah satu pelajaran bahwa kita jangan berhenti mencoba, jangan berhenti mencari bagaimana caranya agar kege si cocok erogage. Ya. Kege si cocok. Kita gagal di sini ya, bikin lagi. Ya. Gagal di sini bikin lagi. Intinya jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Bagaimana Mama Haji? Lucunya mungkin. Ampun gak ya? Dia lupa. Ampun gak ya? Ada sekarang aja masuk. Seti kan? Ya. Maksudnya. Ulangi. Udah sakit. Ulangi. Oh, perjalanannya. Maksudnya itu perjalanan karir yang lucunya ini mungkin ya, Oh, itu maksudnya. Kalau yang itu saat saya sudah mulai banyak job, saya salah masuk acara. Iya, asli ini berapa kali Oh, saya. ini lucu nih. Ya, terserah kamu. Ya. Jadi pernah kejadian, Dores ini ada job di daerah Toli-Toli. Saya di Kalimantan. Kebetulan ada acara di Pindrang. Dores tidak sempat sampai itu di acara. Ya. Saya ditelepon. Kau di mana? Saya bilang, saya di Samarinda ini. Kapan pulang? Saya bilang, rencana jam 1 nanti berangkat kapal. Pulang. Oke. Kalau sampai di Pindrang, langsung ke acara. Di mana? Rumahnya ada di lorongnya itu Haji Muiz yang punya balada toh. Enggak apa-apa sebut merek. Enggak apa-apa. Halo Muiz. Halo. Meninggal juga ya. Tidak nak kasih membayar gitu. Masih jalan masuk. Itu saya bilang siapa punya acara, dia bilang namanya yang berbicara Hendra. Jadi saya jam 11 sampai di pelabuhan, langsung ke acara. Saya masuk, tiba-tiba saya dapat ini yang main waktu itu Hendra. Pas acara itu di depan rumahnya Haji Muiz. Jadi saya main.
biasanya kan kalau jam-jam 12 begitu biasa Nokom yang punya cara tuh ngomel nih, kenapa kok terlambat, ini tidak. Tapi kenapa Dores ini tidak pernah berhenti menelpon, di mana mah aku cari ke orang ini. Saya bilang, dari tadi saya di sini. Maka daruh apa itu bintang tamu gratis. Iya. Ya, ternyata yang punya acara Hendra juga namanya, tapi sekitar hampir setengah kilo. Jalur yang sama. Acara. Iya. Nanti dia tak bilang saya salah masuk jam 5 sore selesai acara. Datang mak di rumahnya Dores. Ada minggu Dores, bilang istrinya. Belum datang, baru di sekitaran Palopo. Saya bilang, hei bagaimana ini? Nah, belum pikir dia dibayar. Di mana memang kok nyanyi? Di situ acaranya Anda. Astaga, salah masuk kok. Hendra di sana. Bagaimana nih? Saya mau bayar. Apa bakal nggak bintang tamu gratis? Iya, itu yang punya acara. Nah, kira Elektron yang panggil kak. Oh. Yang Elektron dikira yang punya acara undangan. Jadi tidak ada yang salah mereka. Ya, salah mereka. Yang salah di otak saya. Lebih bodohnya lagi istrinya Dores. Tapi dia ruang bensin mau. Yang tadinya itu dia angan-angan 1 juta ini. Tiba-tiba 100.000. Tunggu. Gimana? Istrinya Dores ambil loh. Gimana aku ambil uangnya? Itu yang punya cara yang tidak kau datang. Nah kasih kok, iya. Nah, kasih tuh pembeli bensin yang enggak sampai di acara apa. Astaga. Banyak kejadian salah masuk saya. Banyak kalau mau cerita wis terbiasa. Terlalu banyak disebut Iya. Haji nanti. Dan kalau yang suka dukanya pernah juga tidak dibayar. Tapi jangan maksa sebut siapa. Ya, biarkanlah menjadi Iya. Kan Allah yang amal ibadah. kalau saya hitung itu job yang tidak dibayar bisa ke umroh. Iya, tapi paket setengah hari. Umroh setengah hari. Nah, Ini polisi. begitu sampai di bandara. Pulang. Nah, Pakai setengah hari. ada yang parah salah bukan salah masuk, salah tanggal. Tapi cocok acara. Cocok rumah. Cocok. Jadi ceritanya begini. Ini kru band yang gabung di saya. Dia bilang, bos, besok ini saya main di daerah Bone nih, Bu. Bone Lapri. Bone Lapri lah. Baru di Lapri lagi kita naik gunung. Iya. Tujuh namanya. Ya, di Lapri kan. Di situ tidak ada jaringan. Saya bilang, iya cocok nih, mungkin saya juga main di situ. Ada Joko di sana. Tanggal yang sama. Jadi saya mulai di mobil ini berangkat lah nih. Saya beli baju lah, kita pakai seragam sama-sama. Pokoknya habis 400.000 itu di jalan saja. Ngilu nih jemah. Jadi begitu sampai di lokasi, kan tidak ada jaringan. Ini yang urus artis, ada Midores itu sama Aci. Saya bilang, begini Pak, lain kali kalau undang ke pelawak, nah tidak ada jaringan, harus ada keluarga tak menunggu di luar. Ya. Jadi yang saya tanya ini dia bilang, tunggu dulu Pak, yang saya tahu memang yang saya urus cuma Dores dan Aci. Siapa keluarga yang telepon kita? Tunggu dulu. Saya pelan-pelan saya buka jadwal di hari. Pelan-pelan. Astaga. Nanti bulan depan itu. Iya. Jadi 400.000 tadi. Kamu mau tinggal ini ceritanya tidak bilang tuh yang punya cara. Tinggal Ki. mau kupele dikasih sama bayar ramu. Nggak ada jadi saya pamit pulang. Tak tambah lagi 400. Itu uang pribadi mana mobil orang lagi dipinjam. Bensin 200. Bukan 200 Pak. Berarti 1.200.000 semua ini. Berapa kilo dari Parepare ke Sopeng? Bone itu Bone. Lapri. Lapri. Tapi berarti lewat Sopeng. Ya, itu. Luar biasa pengalaman yang mengkocakkan. Mudah-mudahan tidak terulang. Ya, Siap. Tapi bagaimana keluarga Om? alhamdulillah saya itu bersyukur punya keluarga yang support saya berkarir dan
ada banyak uniknya juga saya. Karena saya itu sudah jadi pelawak dan kenal dengan istri saya. Pacaran lah tuh. Iya. Jadi dia betul-betul yang wanita yang mau menerima saya apa adanya, bukan ada apanya. Ini sorry nih, karena bukan depan kamera ya. Iya. Ya, maksudnya Kayak sendiri. Istri yang terima apa Iya. adanya ya. Iya. Ini karena bukan ada kamera ya. bukan. Bisa dimakan ikan. Apanya mah ke tanah. Istri berapa? Hah? Istri berapa? Satu. Satu. Cuma langganan 7. Om boleh bertanya om? Boleh. Ya, oke. Om sejak lahir memang mukanya begitu. Nah, dulu saya pernah juara 1 balita. Balita jelek. Kalau ganteng dulu ganteng, cuma pernah kena cacingan 7 bulan. Cacingan. Cacingan. Iya. Oh, rajin-rajin ke minum obat cacing. Tapi kalau om berdekatan dengan Mama Haji, ganteng om karena Mama Haji hitam black. Terima kasih. Makin nanya. Oke, Mama Haji, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Hobi selain dari apa hobinya Om? Iya. Apa? Selain dari Berkomedi ya, selain manggung, lagi yang sehari-hari. dominan itu saya suka beli Vespa murah, baru saya perbaiki untuk saya pakai. Jadi saya ada Berarti Vespa di depan sudah diperbaiki. sudah di repro ulang. Lampunya memang sengaja. Jadi itu jenis itu ada memang model seperti itu namanya Douglas. Tapi ini replikanya. Oh, replikanya. Kalau harga sekarang Kalau aslinya dong, Bos. Douglas harga bisa sampai 300 juta. Oh, Nah, tapi karena ini KW bisa 150. 150 juta. Iya. 150 juta. Nggak ada lampunya ini. Tidak ada. Ya namanya nambah 20.000 berjalan. Jadi saya mulai Vespa itu dari tahun 2003. Memang sudah lama menyukai barang-barang antik. Iya, Atau suka. Vespa saja. Ada kayak batu akik begini. Saya suka dari Wah. kecil. Kalau ini saya Cantik sekali om batunya. ya alhamdulillah ya. Saling kayak ini. Nah, ini saya agak-agak Ngeri. apa dihambar kalau tampil di panggung tidak ada cincin. Memang sengaja di sebelah sini. Iya, Ini enggak marah ini. tidak marah. Ini apa om? Rantai apa? Rantai besi. Besar sekali. Iya, Tapi memang sudah terbiasa ya. sudah terbiasa. Dari kecil saya suka ada melengket. Dan itu kaki Om kok kaki. Jadi Kalau dari kalung ya. ya ada. Ini apa? Ini taring macan. Taring macan. Dia dikirimkan teman dari Sumatera langsung. Bahkan itu langsung dari macannya. Enggak dikirim sama macan-macannya. Enggak. Macannya lagi nyanyi. Om. Macan sakit gigi datang ke klinik dicabut. Tapi kalau keluarga apa sih tanggapan keluarga tentang profesi, tentang karir mungkin? Iya dia sudah menerima pasrah nih sebenarnya. Kami pasrah tuh terlanjur nih Akhirnya Melonia kan? Melonia. Honda, tapi anak istri aman ya. Iya, Tapi ada anak sudah ada yang berkeluarga? belum. Oh belum. Yang Cewek? Cowok? pertama itu cewek sudah baru kelas 2 SMA. Oh. Soro kona kambo na sadin. Sorokin tanda celabay na sapa. Oh tapi Jadi- aman ya. Saya itu ada yang unik waktu saya belum lamaran ceritanya sama istri. Mm-mm. Ya. Dulu kan materi andalan itu pakai baju SD, pakai rok. Nah, saya dapat job pertama diundang ke bintang tamu tuh di daerah Pindrang. Di teman bilang ada job ini. Mau dibayar berapa? 70.000 Tahun tahun 2000
hampir 2006, hampir masuk 2007. Kan saya menikah 2007. Berarti boti baru. Boti paru. Belum, Oh, belum. baru pacaran. Oh, Oh, sementara perjalanan. Iya, Oh. belum terlalu kenal juga dengan orang tuanya. Akhirnya, tapi banyak nih tetangganya karena bilang itu ibu Asna tuh dekat sama saya ceritanya tuh. Tapi sudah berkarir waktu itu. Iya sudah jadi pelawak, tahu lah namanya orang kalau dia bilang pelawak kan bilik-biling. Dia sake. Iya. Lingkungan keluarga mertua saya itu orang agamais, imam masjid. Mertua saya 4 imam masjid semua. Bersaudara. Mertua saya 4. Mertua bersaudara. Oh. Hai. Mertua saya cuma 2. Oh. Satu orang Pinrang, satu orang Karangan. Tapi si Alamu itu Ya. Iya, yes, suami istri dia itu. ya, mertua saya 2. Karma itu ada. Lanjut. Iya, soalnya lanjut. Lanjut ke materi andalan kan. Wes, orang kenal kita ini mau melamar ini. Apa pandangannya tetangganya? Nah, saya pas di belakang rumahnya mau melawat. Jadi ibu ini belum ada, tidak ada chat, masih dia SMS. dia bilang, Kak, kalau melawat kita pakai baju SD. Nah itu di materi andalan. Saya bilang, kalau enggak pakai baju SD enggak lucu Kak, bisa-bisa enggak dibayar. Tapi kalau pakai Baju SD. SD Bisa-bisa enggak jadi dilamar. hancur ini. Ya, Terus? tapi disitulah muncul namanya jiwa laki-laki. Ya. Oh, Kotoni Rita. ya. Indonesia. Ya. Agro. Nah, gitu selesai sholat isya, Hmm. ya, bunyi elektron, deng. Tapi saya Pendek, pakai trik. Sendreng. Ini kan mertua saya imam masjid. Habis selesai mapaci tuh, Iya. masih dia duduk merokok. Kutunggu dia pulang. Begitu dia pulang, saya tampilin pakai esnya. Cie, mantap. Oh. Kita Ternyata masih ada satu dia. Mama Aji, bilang bang, mana su? Dia masak di kebo bini. Kenapa lagi nulis? tapi begitu dia keluar dia yang paling jelas ketawanya. Wih, oh. Nah, saya menang. Iya. Akhirnya disitulah saya Mengambil hati. dan ya tapi sebagian keluarganya mohon maaf nih yang masih ada yang agak-agak hambar menerima saya. Mungkin karena dia lihat kita bilang cuma pelawak. Ya. Mesti nih jatuh ke pelawak toh. Seniman-seniman begini dah paling menganggap setengah lah itu Pekerjaan bodoh. pekerjaan Pak. Ini kata, Iya, Ya betul. tapi kan kita berpikir secara bijak tuh bahwa pekerjaan apapun kalau kita mampu menjiwai pasti akan membawa kita ke yang apa namanya? Salam terang benderang. Tidak. Maksudnya ibaratnya kita di step 1 ke naik terus. Ya, begitu maksudnya. Susah Pak. Terus kata-katanya. bagaimana kata-katanya tadi? Kata-kata itu. Mau dipotong ini. Terang benderang. Pekerjaan apapun Mm-mm. kalau kita mampu menjiwai Mm-mm. kita akan lebih terangkat ke yang lebih positif. Ya. Semangat. Luar biasa. Tentu kita bertanya tuh, semua profesi itu punya nilai yang bisa orang membuat terangkat derajatnya, baik secara sosial, ekonomi, apapun itu. Orang di jalur politik bisa besar namanya. Ya. Orang di jalur bisnis, orang besar namanya karena mampu dia berbisnis dengan baik. Perampok sekalipun, kalau dia mampu menjiwai, dia bisa. Kalau dia konsisten, Dia konsisten. kalau dia konsisten merampok, letikang gitu. Nah, kita tidak bisa ini ukuran dunia ya. Intinya tidak boleh menjudge seseorang. Tidak bilang kita tidak bisa menjadi Tuhan kepada manusia lain. Betul. Karena yang mengatur kita adalah Tuhan. Silakan berbuat. Yang penting kamu mampu menjiwai pekerjaan. Silakan berbuat, yang penting berani bertanggung jawab.
Nah, bagaimana kita di dunia entertain seorang seniman? Ini yang paling berat kita. Jadi kita itu terangkat karena kita berkarya. Betul. Rhoma Irama bagaimana? Bisa dikenal sebagai raja dangdut. Dia bukan pebisnis, bukan politikus. Dia pemusik. Dia pemusik. Tapi karena karyanya dia bisa Ini raja dangdut. Ada jiwa story-nya ya. Bentar dulu. Ya. Diminum dulu kopinya biar Iya. tidak mengantuk. Bukan Anda, Ada kepung Haji. bukan Anda. di jalur komedi. Ya. Apa? Gara-gara kopi ya kapan? Buntu nih. Tarik nafas. Satu-satunya maestro komedi dunia, Charlie Chaplin, Ya. melawak tanpa kata. Dia hanya Bergerak. gerakan. Dia diangkat jadi Sir di Inggris. Komedi nih. Iya. Ini komedi 1000 ribu. Jadi maka saya bilang jangan pernah patah semangat dalam setiap pekerjaan. Yang menjadi orang patah semangat itu ketika dia ingin menjadi orang lain yang belum mampu dia capai. Betul. Maka syukurilah apa yang ada di dirimu sekarang, karena serendah-rendah dirimu menurut dirimu, ada banyak orang lain yang ingin seperti dirimu. Betul. Ya. Saji, Mama Haji. Ewak kok. Selamat dulu, Re. Ini dia kopi berlancar-lancar bicara. Si lanjutanmu ya. Ini hasil berpikir. Kopi dulu. Pak Haji. Kasih. Luar biasa. Jadi Om, itulah. Tapi kalau memang sekarang melawak, memang dulu pernah mencoba profesi-profesi lain, main film mungkin. Nah, saya belum di film, jadi saya sudah terbiasa dengan hobi-hobi yang berhubungan dengan Seni. Seni. Oh siap. Saya tahun 2000 belum 2000 ya, tahun 99 saya bergabung di salah satu salon tata rambut hairstyle Di Pindang atau di Bone waktu itu. Dulu saya ini mantan anak pasar juga sih, asli jujur. Saya lama jadi anak pasar di Kalimantan. Dari pasar ke pasar hidup saya. Tapi yang namanya kita anak muda kan selalu mencoba mana yang cocok. Nah, waktu saya di Makassar kerja di hairstyle, di situ berat juga. Karena kan biasanya yang kerja begitu kan kayak begini, buncung. Oh. Tapi saya lihat senior saya, dia orangnya gentle, dia masuk artis penata rambut Indonesia, dia adalah orang juniornya Joni Andrian. Di situ saya banyak belajar, bukan cuma di tata rambut tapi tentang berentertain, karena tata rambut itu salah satu bagian dari entertain. Terus apa tadi Film. sebelum saya masuk di dunia film, sebelum saya Sama jadi pelawak panggung, pernah film udah atau apa gitu. bergabung di salah satu radio FM, jalur komedi juga Di mana? di Parepare. Apa namanya? Radio Gis. Jadi Masih ada? masih ada. Masih ada. Segmen acara saya dulu itu membaca berita lucu. Oh, sesuai dengan passion. Ya, sambil plesetan kan ada di segmen radio berita radio itu di Radio Gis namanya POI, Voice of America. Saya ambil POD, Voice of Dolangan. Itu buat acara subuh. Subuh. Sahur, salam sahur ya. Oh, sahur. Kan biasa radio ada acara sahur. Iya. Ada Sebelum komedi sahur. di sana ya. Komedi. Dan satu-satunya tidak audisi masuk dari saya. Luar biasa. Luar biasa. Berapa lama misalnya? Saya pegang 6 tahun. Setelah dari sana langsung ke Begini, pelawak atau saya tuh sebenarnya tidak pernah bermimpi mau jadi pelawak panggung. Saya mengalir saja. Sejujurnya begini. Karena teman ini ada itu. Bapak besore itu. inilah ini. Ya. Ada namanya
lagu Asmara Asmir dulu. Iya, lagu Oh iya, Yang yang ada diproduksi suaranya. oleh Sapna Music Record. Sapna musik. Dulu kan dia kenal saya melalui di acara-acara, saya nge-MC acara 17-an. Ya. Kadang melawat di situ. Dia minta saya bergabung sama Dores, jadi pemain di belakang. Ini lagunya Asmara Asmir, saya disuruh pakai jilbab putih. Iya. Di video klip pertama. Ya. Todo Paku. Atau Dopaku. Nah, berjalan berapa tahun itu saya belum jadi pelawak panggung. Nah, hanya karena tiba-tiba sudah kenal juga Aci. Ya. Nah, saya suka nonton. Kan saya fans ini sama guru saya ini Aci sama Doris. Kalau mereka ada di panggung, saya nonton. Kalau tidak ada pelawaknya, saya enggak tinggal. Jadi mulai kenal-kenal dia bilang, mau ikut saya pergi menyanyi, melawak. Coba-coba saya mau juga malah melawak juga tuh. Jadi saya bawa pakaian SD. Iya. Akhirnya lama-lama yang punya elektron suka kalau saya ini bisa juga di panggung. Nah, mulai dari situ saya. Tapi satu sisi saya terbantukan juga Asmara Asmir ini. Karena setelah saya dikenal di PCD. Oh, masih PCD. PCD berat dulu PCD. Kalau tidak laku kasetnya tidak terkenal Ki. Iya. Beda sama sekarang ya. Nah, sekarang penonton bisa jadi artis. Ayo penonton. Semangat, penonton. Jadi yang ditayangkan nanti penonton. Iya, iya. Itu saya meniti karir begitu. Tapi karena kembali pada tadi saya bilang, ya saya sudah mempelajari. Oh, Aci karakter melawaknya begini, Dores begini. Jadi kapan saya bisa dilirik sebagai Sahid ya? Kalau saya tidak bisa membuat karakter sendiri. Berat awalnya. Namanya melawak itu pekerjaan agak susah. Gak susah-susah gampang. Kalau masyarakat umum malu kalau diketawai. Kalau pelawak Justru senang. justru malu kalau tidak diketawai. Iya. Betul. Apalagi kalau kita dibayar mahal nih, tidak ketawa penonton malu ki minta amplota. Anu medium. Apa? Iya. Tapi zaman sekitar 3 sampai 5 tahun terakhir kan banyak khususnya pekerja-pekerja seni yang nasional atau mungkin yang daerah setelah berkelimangan harta atau negalin diri gitu. Iya. Biasa ada yang tidak sedikit yang terjerumus ke hal-hal terlarang Iya. seperti narkotika Ya, dan segala macam. Itu bagaimana mengatasi itu? kalau saya jujur ya, saya tidak membiasakan diri dengan hal seperti itu. Ya. Sepreman-premannya saya dulu sebelum jadi pelawak, masa enggak mengkonsumsi. Atau terkadang ada misalnya seorang pemain panggung, nanti dia muncul beraninya kalau sudah minum. Iya betul. Sudah saya pelajari ada beda kayaknya. Mungkin kalau saya sementara minum baru melawak, saya bilang enggak ada nilai. Orang melihat saya mabuk nih. Iya. Tilir nih. Iya. Jadi karena saya mungkin tidak terbiasa Ya. atau yang lain. Jadi masalah yang begitu memang. Iya susah karena juga. kan banyak alasan yang mengatakan bahwa demi lancarnya di panggung, Ya. demi ketenangannya, Ya. pikirnya. Itu bagaimana sih mengatasi agar tidak terjerumus ke situ? Ya saya tidak membiasakan. Oh, tidak membiasakan diri. Apa pesan-pesannya untuk anak-anak muda Om untuk biar tidak terjerumus ke hal-hal seperti narkotika dan segala macam? Jadi- Apa yang kita lakukan? Apakah memang kita menghindari atau menghindari apa gitu? Sambil filosofi tempat sampah. Siap. Kenapa lalat mudah masuk di tempat sampah? Karena ada kotor di situ. Betul. Ada kotor. Jadi kalau Anda mendekatkan ke hal-hal yang sudah tahu ini tidak baik, maka kau akan terjerumus minimal kotornya. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya sepele sih cara mengatasi. Iya, sepele sih. Ada nih pandangin. Ya. Kalau tidak mampu membersihkan, setidaknya jangan mengotori. Luar biasa. Ya. Semoga kita semua anak-anak muda di sini Om terhindar dari hal-hal demikian. Iya. Amin. Amin. Amin.
Jadi berat kalau dari, jangankan saya, sebelum saya juga saya sering berguru sharing dengan senior, ternyata mereka lebih berat lagi. Cuma kalau kita bicara tentang kesejahteraan ya, Ya. Seniman itu tidak boleh dikatakan sudah kaya, karena kita masih menerima dari orang, tapi minimal sejahtera. Ya. Jadi kadang ada orang bilang, wah enak maku kamu. Ya. Lah, So gini. ya, ada orang menyaman itu. Nah, bahasa menyaman itu ini sederhana mengucapkan, tapi kalau kita telisik ke dalam, Menusuk itu. luar biasa apa yang kita capai. Kenapa? Tidak sia-sia perjuangan kita. Kalau orang sudah mampu mengatakan, menyaman nih nyawamu, daripada kalau ketemu makulimu itu. Berarti gagal. Makulimu itu. Ini. Luar biasa. Jadi tetap berbuat saja. Sama dengan kita mau ke Makassar, ya. Bisa lewat Sopeng, bisa lewat Bone, bisa lewat Parepare. Jalur mana yang kau mau, kau akan dapat. Jadi tergantung dari diri kita Iya. memilih yang mana yang terbaik. Luar biasa. Ya, ya. Masih ada mau ditanyakan? Jadi kalau ini kita bicara agak-agak sakral sebenarnya. Siap. Karena bukan cuma di jalur agama. Kalau agama sudah notabene membawa kita ke akhiratnya. Ya. Nah, Semua semua pergerakan, pekerjaan, kalau kita mampu menjiwai, saya bilang, kau akan temukan isinya. Ada. Jadi, cuma sekarang banyak orang lebih banyak langsung mengejar softwarenya, tidak pelajari hardwarenya. Ya. instan dia. Salah satu postingan kemarin saya komentar di Facebook ini di orang grup filsuf ini. Saya katanya pusing. Bagaimana itu air kelapa bisa masuk di dalam? Saya bilang, gampang belajar biologi. Ya. Air kelapa itu dari pohon kelapa itu sendiri. Tapi orang terlalu mensakralkan. Ini saya bilang banyak orang yang pakai tulu-tulu. Pusing. Iya. Pusing masalah. Makanya saya bilang, banyak orang digilakan, distreskan, karena langsung mengejar itu tadi saya bilang, softwarenya alusuna toh. Dia enggak lihat Nah. hardware-nya. Nah ini apa yang diciptakan di bumi ini, yang bergerak, yang bersuara, yang mati pun jadi pelajaran semua. Acara komedi KJI, acara Dan kita campur ya. campur sari. Tapi kalau Om selama ini ada pernah menyanyi atau ada single yang Ada, diingat ada. Jadi sejujurnya atau begini. single terbaik lah dalam karirnya. Ada. Ini long ya pujila deh. Iya. Apa? Kamu mau cocok. Nah, nyanyi kan dah. Itu. Lu kamu cecek. Mata Kita tidak usah menyanyi. masalahnya bukan ke saya, matambah lo ke masih walitong. Wah. Ini tuh pernah jadi. Jadi begini, saya sebenarnya bukan penyanyi. Tapi Bukan penyanyi, tetapi karena saya banyak disuruh orang bukan menyanyi, di panggung, jadi ternyata saya pelajari tentang komedi itu masuk di semua lini. Musisi, musik, ada musik, di lagu, dimanapun itu. Jadi saya harus melawak di lagu. Ketika saya duduk saja daripada kosong, apa yang saya bikin itu teknik pantomim. Kadang sambil kayak Mr. Bean, Chaplin, itu lawakan gerakan tanpa kata. Atau saya lagi kayak semi stand up comedy. Nah, itu tuh melawak itu kan saya ini begini. Maka saya bilang harus kita mampu menjiwai ini pekerjaan. Kenapa? Kalau kita tidak menjiwai,
begitu. Potong Miro. Makoton. Iya. Nah, di tempat. Maksud saya menjiwainya itu adalah pekerjaan ini dia membawa saya kemana dan saya mau membawa dia kemana. Betul. Iya. Karena kita ini pelawak ini nomor 2 tanggung jawabnya dari seorang dai, ustadz. Jadi kita melawak ada nilai pesan sama penonton, sama audiens. Ada pesan moralnya. Bukan cuma sekadar membuat ketawa, tapi apa orang bisa petik. Contoh misalnya, saya punya materi begini. Ayat-ayat cinta berkata, "Ush, hai orang-orang yang berpacaran, janganlah engkau sering berdua-duaan. Karena kalau engkau sering berdua-duaan, maka 9 bulan kemudian engkau bisa jadi 3." Pas kesinggung Yulo na bawa. Maaf nih, kan tidak ada briefing sebelumnya. Kebetulan nih. Ini bawa kalau lo. Itulah hebatnya pelawakan. Iya. Sampai itu tak pesuruh na emang bukan ya anak-anak. Sering saya itu melawak, ternyata ada orang kena. Saya pernah melawak di satu daerah, jalanannya hancur. Saya bilang, ini jalanan tak bukan mobil trek yang rusak, bukan plat kuning, plat merah. Oh paham ya? Iya, Paham. Dan saya dicek salah satu penonton, dia bilang, saya suka lawakan tadi malam, mengena sekali karena kebetulan yang berpotensi membenahi itu ada di situ. Merah. Iya. Plat merah yang salah di situ. Bukan plat kuning dan plat hitam yang salah, merusak. Plat merah. Siap. Mohon maaf nih. Maaf ya. Kalau tersinggung kita perbaiki. Nanti disensor. Ya. Siap, minum dulu. Jadi Om Syahid di dunia digital sekarang seperti sekarang ini banyak kalangan, banyak anak-anak muda meniti karir lewat media sosial, berkarya lewat media sosial, dari musik, lawak, film-film pendek dan segala macam. Apa tanggapan dari Om Syahid yang memang dulunya tidak melalui itu, yang penuh dengan perjuangan, tapi sekarang sebenarnya anak-anak muda bisa memanfaatkan, bisa dibilang instan, tapi susah-susah gampang gitu. Ya. Apa tanggapan Om Syahid? Jadi saya tuh bersyukurnya masih hidup sampai sekarang. Sekarang maaf ini Om. Umur masuk 17 ya? Salah kalau dibalik. Oh iya, 71. Nah, saya salah kalau dipinjamkan umur, saya sudah hampir masuk 50. Saya sudah di posisi 49. Nah, begini. Kan ini zaman dibagi 3. Sekarang kan milenial. Ya. Sebelumnya milenium. Ya kan? Betul. Milenium. Betul. Jangan salah, ada yang lebih parah. Ya. Zaman militer. Dan saya dapat semua itu di mana anak sekolah itu bangka-bangka aja, berarti 3 zaman ini dapat. Iya. Luar biasa. Nah, di sini ternyata di setiap zaman itu kita harus belajar setiap zaman bagaimana kita tetap eksis. Betul. Berarti angkat gimana kada mengikuti zaman. Iya. Dan sangat berpengaruh. Yang saya akui itu yang hebat adalah senior-senior dulu. Cuma didengar suara, tidak dilihat gambar. Contoh kaset kita. Betul. Paling ada foto di sampul. Itu pun foto juga. Ya, program lah ya. Makoto itu editan lagi walau ke sini. Tapi dulu hebat. Kenapa? Rekamannya di Jakarta, cetak kasetnya di Tokyo. Kaset kita itu di Tokyo. Susah memang dulu. Iya. Nah, itu saya dengar juga, saya belum dapat itu. Makanya itu jangan di sini. Nah, kita langsung masuk di zaman milenial serba digital ya. Nah, di sini tuntutannya kita berat sekali sebenarnya. Kenapa? Kita berhadapan dengan penonton yang mendadak artis. Iya. Jangan anak muda, ibu-ibu saja biar masak-masak, posting. Karena setiap sosial media itu berbayar. Iya, konten-konten. Halo Bunda. Selamat pagi Bunda. Contoh Mama Aji. Iya. Taruhlah adalah komedian zaman nol lah ya. Iya.
Itu memang dituntut ada generasi yang harus muncul di setiap zaman. Iya. Tidak boleh dipungkiri. Dan Betul. kita ini yang pemain lama tidak boleh mengklaim bahwa kamu menyaingi saya, tidak bisa. Kita harus cari bibit. Kita harus cari bibit dan mendukung. Betul. Justru kita belajar dari mereka. Contoh saya berhadapan dengan, kan di Parepare ini ada, di komunitas stand up comedy ada 30 anak stand up comedy. Itu Iya. saya termasuk kakak tertua. Iya. Nah, jadi di situ mungkin karena dilihatnya saya ini sudah lama menjadi pelawak, dikiranya saya jago. Tidak, justru saya belajar. Oh ternyata komedian kekinian seperti ini tekniknya. Iya, karena terkadang ada perkataan begini, Om. Iko anak maku kue. Demi teki pada diuli di sesata. Itu apakah bisa merusak pikiran atau berpengaruh untuk anak-anak muda sekarang? Jelas, karena itu ego yang tidak baik. Justru kita seorang pemain lama atau senior justru mensupport bahwa zaman kamu itu beda, zaman kita beda, tapi tidak mengklaim bahwa kita lebih hebat, tidak. Kan ada bahasa klasik itu yang sering muncul, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada orangnya. Betul. Ya kan? Jadi ente memaji. Selalu jangan berpikir berapa ya penghasilan berupa apa monetisnya. Jangan. Kita berkarya, ibaratnya kita menanam, suatu saat kau dapat panen. Betul. Dulu saya jujur ya, saya di proyek lagu-lagu daerah itu, album komedi lagu-lagu Janaka. Saya pertama dibayar itu berapa? 250.000. Itu tahun berapa? Tahun 2005 kalau nggak salah. Sementara penjualan hampir miliar. Keren ya. Tapi saya syukur. Kenapa? Melalui itu orang mengenal saya bahwa oh artis Tony, pelawak nih. Awak nih. Nah, di situ muncul nama, Iya. muncul image yang terlekat sampai sekarang ya. Bahkan saya pernah mengemis lagu sama salah satu produser. Apa dia bilang? Susah aja, kau bukan kau pelawak. Kata produser. Tapi saya jadikan motivasi. Dia itu tersinggung. Iya, dia enggak pernah. Banyak yang lebih parah sebenarnya. Saya tetap melawak mengalir saja. Mau orang ketawa, mau tidak. Saya tetap melawak. Dan alhamdulillah. Bahkan ada yang bilang, pelah. Ya. Tidak ada panggilan tukang itu ngadeceng. Ya. Kemana tuh Lalentar? Tapi bagaimana biar jadi pengalaman untuk saya pribadi dan teman-teman untuk menanggapi perkataan atau komentar-komentar negatif seperti itu, Om. Apa yang kita lakukan selain tidak memperdulikan atau apa? Ya. Tidak ada pergerakan yang tidak punya celah kesalahan. Siap. Jadi setiap kita berbuat saja selama itu ada kebaikannya. Kan ada dua, ada pembenci, ada penggemar, Pro kontra. haters dan fans. Ini dapat. Jadi dibiarkan saja. Biarkan saja. Tetap semangat. Oke, satu lagi Om yang ingin saya utarakan bahwa saya ingin mendengar beberapa kalimat dari senior saya ini yang saya anggap legenda di dunia seni untuk teman-teman saya dan saya pribadi dan mungkin untuk manajemen Algaman Production. Apa pesan dan semangat kata-kata semangatnya untuk bisa menambah spirit ke teman-teman dan saya pribadi untuk bisa lebih berkarya, bisa tidak terpengaruh hal-hal yang bisa mengganggu sebuah karya. Apa? Ya kan, kalau karya sudah jelas karena kita membuat karya. Ya. Tetap kompak. Ya. Hilangkan dulu istilah monetis. Tetap berkarya. Itu saja. Jangan pernah mundur dan mau orang bilang karyamu jelek, ya jelek karena dia tidak mampu seperti kita. Ya betul. Luar biasa. Itulah tadi sebuah
pelajaran yang sangat berharga dari Om Syahid Liu. Ya. Semoga kita semua di sini bisa mendapat ilmu yang baik, bisa menjadi pelajaran dan bisa menggunakan ilmu itu untuk lebih dari sekedar karya, bisa menggunakan ilmu itu sebagai jalan menuju kesuksesan masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Om Ya. sudah mampir di podcast, Yes. sudah mampir di Algaman Production. Mohon maaf atas kesederhanaan ini. Dan saya juga ini minta maaf nih, bukanlah saya yang terhebat, bukan, tetapi bagian dari yang ada saat ini. Salah satu Ya, apa yang saya berikan tadi adalah hasil pengembangan pemikiran, pengalaman, dan ingat setiap orang itu beda dalam nasib, tapi bukan nasib yang salah, pemikiran yang tidak kreatif yang membuat nasib kita beda. Ya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih Om Syahid Liu. Semoga atau hadirnya Om Syahid Liu di sini bisa memancing ya, bisa menarik para pekerja seni yang lain yang hebat-hebat di luar sana, mungkin bisa berkunjung ke sini. Betul. Ya. Oke, terima kasih Om. Sebelum saya closing, saya berterima kasih atas sponsor-sponsor kita yang mensupport untuk kita hari ini. Ada Cikling, salah satu snack ayam gitu ya. Pokoknya nanti untuk produknya atau mau pesan nanti di bawah ini. Dan bagaimana Haji? Ada juga Mika Foto Studio. Ada Mika Otomatis Foto ya. di sini untuk mau foto-foto atau mau acara pengantin lah, Meki Macerana, Meki Aga, pokoknya dia yang terbaik. Orangnya baik. Anak kok. Oke, terima kasih Om sekali lagi. Saya Laswara dan saya pamit. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Des. Tetap jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Algaman Production, dan jangan lupa ikuti di TikTok kami juga di Algaman Production 01 dan di media-media sosial kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang malam dengarkan aku, ingin ku tuliskan sebuah lagu. Ceritanya ini lagu rindu untuk dirinya yang ada di hatiku. Dan jika sudah jadi nanti, ingin ku dengarkan kesan